Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, ala nikmatillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Pemirsa, ketemu kembali dengan Kilamong Putro. Salam budaya warisan Nusantara. Pemirsa dimanapun Anda berada, izinkan saya untuk melanjutkan keterangan-keterangan saya tentang cerita keris Kiai Setan Kober. Di kesempatan ini saya melanjutkan keterangan saya di episode sebelumnya. Pemirsa dimanapun Anda berada, di keterangan saya yang lalu, Raden Haryo Jipang sangat kesal dengan adanya keperpihakan Sunan Kudus kepada Hadiwijoyo karena menyerahkan pusaka kerajaan Demak dan bersama dengan yang lain kemudian mengangkat Hadiwijoyo menjadi seorang sultan di Pajang. Oleh sebab itu, pemirsa dimanapun Anda berada, Raden Haryo yang semakin hari semakin merasa dirinya tersisihkan dan sudah terlanjur basah karena keris Setan Kober sudah menelan banyak korban. Keris Setan Kober yang pertama menelan korban pemiliknya, yaitu Pangeran Kingkin atau Pangeran Surawiyoto. Kemudian menyusul yang kedua adalah Sultan Prawoto, anaknya Raden Trenggono, dan juga secara tidak sengaja Permaisuri, istri dari Sultan Prawoto, juga menjadi korban. Kemudian yang keempat adalah Raden Hardiri yang dilakukan sendiri oleh Raden Haryo setelah Ratu Kalinyamat dan Raden Hardiri datang ke Kudus, kemudian minta kepada Sunan Kudus untuk menghukum muridnya, yaitu Raden Haryo yang sudah memporak-porandakan Demak dan juga membunuh kakaknya, yaitu Raden Prawoto atau Sultan Prawoto. Pemirsa dimanapun Anda berada, sementara Putri Mas Cempoko yang lolos di dalam penghadangan Raden Haryo Jipang, kemudian Putri Mas Kencono atau Ratu Kalinyamat ini kemudian melarikan diri masuk ke tengah hutan, kemudian terlunta-lunta kehidupannya di tengah-tengah hutan yang hanya didampingi oleh beberapa dayang-dayang, sehingga sampailah ke sebuah tempat, yaitu Gunung Donorojo. Dan di tempat itulah Ratu Kalinyamat kemudian bersumpah tidak akan pernah mau memakai baju. Dia akan bertapa telanjang sebelum Raden Haryo Jipang menemui ajalnya. Pemirsa dimanapun Anda berada, sementara Raden Haryo di Jipang Panolan untuk melampiaskan kekesalannya terhadap putra-putranya dan menantu-menantunya Sultan Trenggono, maka setelah mencari orang yang berani melakukan pembunuhan terhadap Hadiwijoyo sudah ketemu, maka dikirimlah 4 orang menuju ke Pajang dengan bayaran
yang secukupnya. Dan tidak lupa Kiai Setan Kober pusaka pribadi dari Raden Haryo itu dibawakan untuk bisa membunuh Sultan Hadiwijoyo di Pajang. Pemirsa dimanapun Anda berada, ternyata percobaan pembunuhan yang dilakukan oleh 4 orang suruhan dari Raden Haryo ternyata mengalami kegagalan. Walaupun 1 orang sudah berhasil masuk ke dalam kamar Sultan Hadiwijoyo, tetapi ternyata Sultan Hadiwijoyo memiliki tingkat kesaktian yang di atas rata-rata. Pemirsa dimanapun Anda berada, ternyata keris Kiai Setan Kober yang memiliki daya kesaktian yang luar biasa ternyata tak mampu melukai Sultan Hadiwijoyo. Walaupun berulang kali keris itu ditancapkan di punggung Sultan Hadiwijoyo, maka tak sedikit pun luka yang dapat merobek kulit dari Sultan Hadiwijoyo. Pemirsa, rupa-rupanya Sultan Hadiwijoyo dengan sengaja membiarkan para penyusup itu menusukkan pusaka ke punggungnya agar mereka mengetahui bahwa dirinya adalah orang yang kebal terhadap segala macam senjata tajam. Oleh sebab itu, pemirsa dimanapun Anda berada, Sultan Hadiwijoyo kemudian menginterogasi 4 orang itu dan memerintahkan kepada Ki Ageng Pemanahan dan Patih Monconegoro agar menyiapkan pakaian yang bagus, menyiapkan makanan, kemudian juga menanyakan tentang bayaran atau upah yang disanggupkan apabila berhasil membunuh Sultan Hadiwijoyo. Akhirnya pemirsa dimanapun Anda berada, Sultan Hadiwijoyo kemudian mengganti seluruhnya, yaitu orang-orang yang diperintahkan untuk membunuh dirinya itu kemudian diampuni, kemudian disuruh pulang, kemudian keris pusaka dikembalikan kepada orang suruhan tadi dan diperintahkan untuk mengembalikan kepada tuannya, yaitu Raden Haryo Dipa. Dan orang-orang yang mencoba untuk membunuh dirinya itu kemudian diberi sesuai dengan janji dari Haryo Dipa, yaitu sekantong emas. Maka mereka masing-masing menerima uang itu sebagai pengganti dirinya yang sudah melaksanakan tugas. Pemirsa dimanapun Anda berada, ini yang dimaksudkan adalah agar orang-orang itu secara pribadi mengetahui siapa sebenarnya Sultan Hadiwijoyo itu, yaitu seorang sultan yang welas asih. Dan juga ini merupakan sebuah simbol atau sebuah pasemon yang ditujukan kepada Raden Haryo Dipang bahwa dirinya tidak mempan terhadap apa yang ia usahakan, yaitu melakukan pembunuhan. Pemirsa dimanapun Anda berada, berita tentang percobaan pembunuhan Sultan Hadiwijoyo itu kemudian menyebar, dan akhirnya Sunan Kudus berpikiran apabila hal ini
tidak diatasi segera, maka akan terjadi bencana yang lebih besar lagi. Oleh sebab itu, Kanjeng Sunan Kudus mencoba untuk mencari solusinya, yaitu orang-orang yang bertikai, anak cucu dari Raden Patah ini kemudian dikumpulkan agar mereka itu bermusyawarah dan mencari solusi yang terbaik. Akhirnya Sunan Kudus membuat sebuah pertemuan, yaitu pembahasan tentang ilmu. Pembahasan tentang ilmu yang diusahakan Sunan Kudus ini merupakan sebuah usaha yang mana agar mereka itu saling bertemu, kemudian saling membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan ilmu, dan akhirnya Sunan Kudus bisa memberikan dan menyelipkan nasihat-nasihat agar mereka semuanya menjadi sadar. Pemirsa dimanapun Anda berada, oleh sebab itu Sunan Kudus kemudian mengundang Sultan Hadiwijoyo untuk menghadiri pertemuan yang digagas di Kudus itu. Memang di Pajang terjadi sebuah pro dan kontra terhadap pembantu-pembantu dari Sultan Hadiwijoyo. Ada yang mengatakan jangan dihadiri karena ini merupakan sebuah jebakan. Tetapi sebagian mengatakan apabila ini tidak menghadiri, maka terkesan ada rasa ketakutan dari pihak Sultan Hadiwijoyo dan juga tidak menghormati Kanjeng Sunan Kudus sebagai sesepuh. Oleh sebab itu diputuskan untuk ikut hadir, tetapi dengan pengawalan yang begitu ketat. Pemirsa dimanapun Anda berada, kehadiran Sultan Hadiwijoyo ke Kudus ini langsung dikawal oleh orang-orang penting, yaitu dikawal langsung patihnya, yaitu Patih Monconegoro, kemudian Temenggung Wuragil Digdoyo, sahabatnya, dan Temenggung Wilomarto, juga sahabatnya, dan juga para senopati, yaitu Ki Ageng Pemanhan, Ki Penjawi, dan Ki Jurumertani juga ikut mendampingi kepergian dari Sultan Hadiwijoyo ke Kudus. Dan tidak lupa anak angkatnya yang tidak merelakan apabila ayahnya ini mengenai musibah yang akan terjadi. Oleh sebab itu Sutawijoyo, orang yang paling depan, berada dan mengawal ayah angkat. Dan akhirnya pertemuan di Kudus itu berjalan dengan baik. Tetapi sayang, saat Sultan Hadiwijoyo masuk ke dalam jalan pertemuan, yaitu ruang tengah yang sudah disiapkan oleh Kanjeng Sunan Kudus, ternyata di tengah-tengah sebelum masuk ke ruangan itu dihadang oleh Raden Haryo. Tetapi semuanya sudah dipersiapkan, dan singkatnya ketegangan itu akhirnya bisa dilerai oleh Kanjeng Sunan Kudus, dan mereka semuanya dipersilakan untuk masuk ke ruangan sidang. Pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya Sultan Hadiwijoyo mohon izin kepada Kanjeng Sunan Kudus untuk tidak melanjutkan pertemuan itu, karena pertemuan itu sudah dinyatakan selesai dan ada keperluan lain untuk mengunjungi saudara yang ada di sebuah pengasingan, yaitu di Gunung Donorojo, yaitu Ratu Mas Kencono atau Ratu Kalinyama.
yang sedang melakukan pertapaan telanjang. Pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya Sultan Hadiwijoyo yang disertai dengan Ki Ageng Pemanahan dan sebagian yang lain pulang ke Pajang. Akhirnya Sultan Hadiwijoyo berhasil ketemu dengan Ratu Mas Kencono atau Ratu Kalinyamat, dan di dalam pertemuan itu Sultan Hadiwijoyo menyanggupi untuk melakukan penghukuman terhadap Raden Haryo, yaitu akan diusahakan agar Raden Haryo dapat dibunuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, bagaimanakah kelanjutan dari cerita ini? Mampukah Sultan Hadiwijoyo membunuh Raden Haryo? Dan bagaimanakah Sultan Hadiwijoyo, apakah dibunuh dengan tangannya sendiri atau menyuruh orang lain? Dan bagaimana Raden Haryo? Untuk itu, ikuti cerita saya ini selanjutnya. Sampai di sini akhirul kalam. Billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya warisan Nusantara.